Om Swastiastu, selamat pagi, siang, dan malam, Ibu dosen pengampu, Ibu Suya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengujian dari website Halodoc. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu Ikadek Edo Teguh Sentosa dengan NIM 2313-231046, dan saya Ikadek Andika Dharma Buddha dengan NIM 2313-231047. Adapun latar belakang dari hasil pengujian kami yaitu internet berperan penting dalam persaingan bisnis dengan 73,7% masyarakat Indonesia terhubung pada 2019 sampai 2020. Transformasi digital di sektor kesehatan meningkat akses, efisiensi, dan efektivitas layanan medis termasuk penggunaan AI. ISO atau IEC 25022 digunakan untuk mengukur kualitas pengguna website berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Adapun tujuan dari pengujian kami, yaitu pengujian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu penguji memahami permasalahan website Halodoc menggunakan ISO atau IEC 25022. Yang kedua, penguji mendapatkan hasil pengukuran kegunaan atau quality in-use pada website Halodoc. Adapun manfaat dari pengujian kami yaitu faktor-faktor yang didapat dari pengukuran kegunaan atau quality in-use dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas website yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pengguna. Yang kedua, pengujian ini menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya mengenai quality in-use dari ISO IEC 25022 serta menjadi manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengukur quality in-use suatu website. Metode pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan dua indikator utama. Yang pertama, dari sisi efektivitas, di mana menguji sejauh mana pengguna dapat menyelesaikan proses dengan benar dan tanpa adanya kesalahan yang signifikan. Yang kedua, dari sisi efisiensi, di mana menguji seberapa cepat dan mudah pengguna menyelesaikan proses dalam jumlah waktu yang minimal. Hasil pengumpulan data. Tingkat keberhasilan sama dengan sukses tanpa error plus sukses dengan error kali 0,5 kali 100% per total skenario tugas, sama dengan 10 ditambah 0 kali 0,5 kali 100% per 10, sama dengan 10 ditambah 0 kali 100% per 10, sama dengan 100%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa responden rata-rata dapat menyelesaikan sebanyak 100% dari total 2 skenario tugas yang diberikan. Seperti gambar di samping kiri, sukses tanpa terkena error. Jumlah kesalahan yang dilakukan user atau pengguna 1 sampai 5, tidak ada satupun melakukan kesalahan. Semuanya 0. Dan jumlah waktu yang diselesaikan user atau pengguna dalam detik, pengguna 1 tugas 1 60 detik, tugas 2 141 detik, jadi jumlahnya 201 detik. Pengguna 2 120 detik, tugas 2 71 detik, jumlahnya 191 detik. Pengguna 3 88 detik, tugas 2 99 detik, jadi jumlahnya 187 detik. Pengguna 4 120 detik, tugas 2 84 detik, jadi jumlahnya 204 detik. Pengguna 5 119 detik, tugas 2 93 detik, jadi jumlahnya 211 detik. Jumlah pengguna 1 sampai 5, tugas 1 506 detik dan tugas 2 488 detik. Jadi jumlah semua pengguna 1 sampai 5 994 detik. Rata-rata pengguna 1 dan sampai pengguna 5, tugas 1 101,2, tugas 2 97,6, rata-rata jumlahnya 198,8. Pembahasan di mana hasil analisis effectiveness, di mana kami sudah menjabarkan
data lewat tabel, di mana dapat disimpulkan bahwa hasil effectiveness yang sudah dihitung menggunakan ISO atau IEC 25022 dapat disimpulkan bahwa semua responden tidak melakukan kesalahan atau error saat mengerjakan tugas, dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Rata-rata jumlah tugas yang diselesaikan dengan benar atau task completed sebesar 1. Untuk rata-rata tugas yang dicapai dengan benar tanpa bantuan atau objectives achieved sebesar 1. Kemudian untuk rata-rata jumlah kesalahan yang dibuat oleh responden selama mengerjakan tugas atau error in a task sebesar 0. Selanjutnya untuk rata-rata proporsi tugas dengan kesalahan yang dilakukan responden atau task with error sebesar 1. Dan terakhir rata-rata nilai untuk proporsi responden melakukan kesalahan atau error atau task error intensity sebesar 1. Dan berdasarkan ISO atau IEC 25022 untuk pengukuran efektivitas, nilai semakin baik jika mendekati angka 1. Efektivitas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang baik karena memiliki nilai angka 1. Adapun pembahasan hasil analisis efisiensi, di mana kami sudah menjabarkan di tabel, dapat disimpulkan bahwa dari measure of efficiency yang sudah dihitung menggunakan rumus ISO atau IEC 25022 dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu standar yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan semua tugas atau task stem yaitu 198,8 detik. Rata-rata efisiensi yang digunakan responden untuk menyelesaikan tugas dari waktu ke waktu atau time efficiency yaitu sebesar 0,009. Namun menurut ISO atau IEC 25022, time efficiency yang baik jika rata-rata nilai mendekati nilai 1. Waktu yang dibutuhkan responden untuk benar-benar melakukan tindakan produktif dari total waktu yang dihabiskan untuk suatu tugas atau productive time ratio yaitu 0,0984. Time efficiency untuk dapat dikategorikan sebagai tindakan produktivitas yang baik, nilai rata-rata harus mendekati 1 juga. Hasil analisis berdasarkan skor yang diberikan kepada user atau pengguna. Jadi kesimpulannya, hasil analisis dari 29 responden kuesioner menunjukkan bahwa website Halodoc memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam membantu pengguna mencapai tujuan mereka. Sebanyak 100% responden dapat dengan cepat menentukan layanan yang dibutuhkan serta memilih dokter sesuai kebutuhan. Selain itu, 93,10% responden dapat melakukan login menggunakan nomor telepon tanpa kendala, serta memahami informasi yang disajikan dengan jelas. Tingginya tingkat efektivitas ini menunjukkan bahwa fitur utama website Halodoc sudah dirancang dengan baik, mudah digunakan, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam mencari layanan kesehatan secara digital. Analisis dari segi efisiensi. Jadi kesimpulannya, dari segi efisiensi, website Halodoc menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi masih memiliki beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka dapat melakukan pengisian biodata dengan lancar, yang menandakan bahwa fitur ini telah berfungsi dengan optimal. Namun, hanya 69% responden yang tidak mengalami hambatan dalam penggunaan website. Sekitar 31% pengguna masih menghadapi kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun website sudah cukup efisien, masih terdapat aspek-aspek tertentu yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari pengujian kami, yaitu secara keseluruhan website Halodoc sudah sangat baik dalam hal efektivitas, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan pada aspek efisiensi, terutama dalam mengurangi hambatan yang dialami oleh sebagian pengguna. Dengan meningkatkan
pengalaman pengguna dan mengoptimalkan fitur yang masih kurang efisien, Halodoc dapat semakin meningkat kepuasan serta performa layanan secara keseluruhan. Sekian dari presentasi pengujian kami. Apabila ada kesalahan kata atau kurang materi dari pengujian kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.